Eropa, namanya dikenal sebagai bajak laut yang kejam, berjenggot merah dan penguasa samudra. Namun dalam sejarah Islam, namanya senantiasa dikenal sebagai Laksamana yang gagah perkasa, penjaga wilayah kekhalifahan Turki Utsmani. Dialah Barbarossa rahimahullah ta'ala. Persepsi yang jauh berbeda ini kemudian diangkat menjadi sebuah cerita rakyat Eropa hingga Amerika Serikat. Distorsi sejarah Kapten Barbarossa yang terkesan dibuat-buat, fiktif dan imajinatif, kemudian dipropagandakan dalam film-film besutan Hollywood yang mendunia. Barbarossa itu sebenarnya adalah dua bersaudara yang sangat dikenal. Yang satu namanya Arruj. Yang kedua namanya Khusruf. Namanya memang agak aneh. Disebutkan bahwa kedua orang ini punya nasab campuran antara Albania dan Andalus. Ada yang mengatakan itu. Dan Arruj, Khusruf, juga saudaranya yang lain, mereka orang yang sangat ahli di laut. Mereka ini dilahirkan di masa akhir keberadaan muslimin di Andalus. Masa yang sangat gelap. Muslimin habis dihancurkan di Andalus, di kota terakhirnya Granada tahun 1492 Masehi atau tahun 897 Hijriah. Satu hal yang sangat perih di dunia kehidupan sejarah muslimin di Andalus. Di masa seperti itulah kehidupan Barbarossa ada. Suatu hari, adik bungsu Barbarossa bersaudara yang tercatat bernama Ilyas tewas dalam serangan kapal militer Knight of Rhodes milik kerajaan Romawi. Setelah diketahui bahwa keduanya merupakan seorang muslim, maka barang-barang dagangan mereka pun disita dan ditahan untuk menjadi tawanan. Namun dengan kecerdasan Barbarossa bersaudara ini, mereka berhasil meloloskan diri. Sejak saat itulah, dendam akan tewasnya sang adik membuat Barbarossa menetap di lautan dan menyerang kapal-kapal militer Romawi yang melintasi wilayah perairan di mana Barbarossa berada. Aksi inilah yang lalu menggemparkan masyarakat Eropa dan sangat ditakuti oleh pasukan militer Romawi. Keberadaannya pun mulai menjadi perbincangan masyarakat Eropa dan sekitarnya. Julukan bajak laut berjenggot merah akhirnya melekat pada keduanya. Barbarossa bersaudara ini hidup di akhir masa kejayaan dinasti Umayyah di Andalusia. Kejayaan umat muslim di Andalusia mulai runtuh dan masing-masing klan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil. Mereka hadir di masa seperti itu dan merekalah pahlawannya yang menolong saudara-saudaranya yang sedang hidup dalam penyiksaan yang luar biasa, yang sedang menjerit minta tolong. Barbarossa hadir. Dialah Barbarossa, pahlawan mujahid di laut yang tidak terkalahkan. Tiba-tiba hari ini Barbarossa di mata anak-anak kita adalah seorang bajak laut yang berbuat kejahatan di kelautan. Barbarossa, Baba Arruj dan Khusruf, mereka berperan sangat luar biasa. Mereka banyak bergerak tadinya di wilayah Aljazair. Mereka menguasai wilayah-wilayah pelabuhannya, dan kemudian Arruj dan Khusruf, mereka kemudian juga mendapatkan berita tentang saudara-saudaranya yang ada di negeri Andalus yang dalam keadaan sedang sangat sulit.
maka mereka mencoba menolongnya. Kedua orang ini melalui laut tengah itu, maka mencoba menolongnya, dan mereka berhasil menolongnya. Ribuan orang berhasil diselamatkan, dan sisanya yang lainnya berharap besar. Mereka berterima kasih luar biasa kepada Arruj dan kepada Khusruf. Kemudian orang-orang Andalus menyebutnya sebagai Ab Arruj, atau mereka kenal juga dengan sebutan Baba Arruj. Baba Arruj. Kemudian karena begitu hebatnya mereka berdua, maka Andalus, Italia, dan seluruh daratan Eropa membicarakan mereka berdua ini. Kehebatan mereka menjadi pembicaraan sepanjang benua Eropa itu. Dan mereka menyebut dengan Baba Arruj. Baba Arruj. Kemudian akhirnya dalam bahasa Italia dikatakan Barbarossa artinya si jenggot merah. Dan aslinya adalah Baba Arruj. Dia adalah Arruj. Arruj nama aslinya. Kemudian karena keistimewaannya, maka orang Andalus Muslim yang ditolong berterima kasih dan memberikan sebutan istimewa namanya Baba Arruj. Khairuddin Barbarossa kemudian dia berhubungan erat dengan khalifah di Turki Utsmani, Sultan Salim saat itu. Dia berkomunikasi dengan sangat baik dari mulai Sultan Salim dan seterusnya sampai kemudian nanti kelak dia diangkat menjadi pemimpin besar. Sejak juga Sultan Sulaiman Al-Qanuni bahkan. Khairuddin Barbarossa ketika berhubungan dengan itu, maka kemudian mendapatkan tugas mulai berkomunikasi dan mulai menggabungkan Aljazair yang dipimpinnya diserahkan di bawah Kesultanan Turki Utsmani. Maka terhitung sejak sekitar tahun 1519 atau 18, maka Aljazair sudah resmi masuk di bawah Kesultanan Turki Utsmani. Dengan pemimpinnya adalah Khairuddin Barbarossa. Adik Arruj Barbarossa ini dalam sejarah juga dikenal dengan nama Hizir Reis. Nama ini merupakan panggilan yang diberikan oleh pelaut-pelaut seperti dirinya ataupun awak di kapal. Karena Reis sendiri dalam bahasa Turki berarti ketua atau kapten. Hizir Reis Khusruf atau Khairuddin Barbarossa akhirnya diangkat menjadi gubernur Kesultanan Turki Utsmani di Aljazair. Pertempuran demi pertempuran dan misi penyelamatan yang berhasil dilaksanakan Khairuddin Barbarossa semakin membuat sang sultan bangga. Julukan dan kehormatan sebagai Raja Samudra pun akhirnya diberikan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni baginya. Kapal-kapal militer dan perlengkapan perang sekaligus ribuan korps pasukan elit kesultanan dihadiahkan secara cuma-cuma oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni sebagai penghargaan kehormatan bagi Khairuddin Barbarossa. Selain itu, Khairuddin Barbarossa pun diangkat menjadi kapu dan pasha atau laksamana dari Angkatan Laut Kekhalifahan Turki Utsmani. Khairuddin Barbarossa benar-benar layak mendapatkan sebutan sebagai Raja Samudra karena keberaniannya sebagai mujahid Islam. Hızır Reis, cihanda mutlak hakimiyet kurabilmemiz için denizlere açılmamız şart. Bu yüzden de kuvvetli bir donanmaya ihtiyacımız var. Senden isteğim bu donanmayı kurman ve kaptanı derya alarak başına geçmendir. O halde beni bahtiyar edersiniz hünkârım. Maka dikirimlah Khairuddin Barbarossa ini untuk menyelamatkan saudaranya. Kisahnya luar biasa, di mana Khairuddin Barbarossa dia masuk ke Andalus melalui laut tengah itu, kemudian berhasil masuk ke sebuah kota di Andalus, kemudian menguasai kota itu, langsung masuk ke gereja besar di sana karena di bawah tanahnya ada tempat penyiksaan muslimin.
kemudian berhasil mengeluarkan muslimin dari tempat penyiksaan itu bagi mereka yang masih hidup, subhanallah, kemudian diselamatkan. Tapi Barbarossa tahu bahwa bahaya membawa mereka berlayar di siang hari. Bukan masalah musuh, tapi masalahnya muslimin yang ada di bawah gereja yang disiksa itu sudah sangat amat lama tidak melihat matahari. Sehingga kalau dia keluar tiba-tiba maka akan buta. Terpapar cahaya matahari sangat kuat dengan mata yang sudah tidak terlatih, maka khawatir bahwa mereka buta. Maka ditunggu sampai malam hari, dan di malam hari itulah kemudian diselamatkan muslimin. Begitulah terus dia melakukan perjalanan di Laut Tengah itu untuk menyelamatkan muslimin. Ada yang menyebutkan sekitar 70.000 muslimin, muslimah, anak-anak, orang tua diselamatkan oleh Khairuddin Barbarossa. Di Laut Tengah bukan hanya sederhana, itu laut dikuasai, bahkan Afrika Utara, Tunisia, Aljazair, itu semua dikuasai oleh pasukan Eropa. Baik sekutu kerajaan Eropa maupun kekhalifahan Turki Utsmani saling merebut dominasi kekuasaan dunia. Akan tetapi, besarnya kekuatan kekhalifahan Turki Utsmani dengan jumlah pasukan elit Janissary di darat dan pasukan angkatan laut Barbarossa melebihi kekuatan kerajaan-kerajaan Eropa, membuat mereka tidak punya pilihan lain selain tunduk dalam perjanjian damai. Biz de Napoli kralı. Pada tahun 1537, Angkatan Laut Khairuddin Barbarossa juga berhasil menguasai wilayah Morea atau Peloponnesos serta wilayah Dalmatia. Hal ini tentu saja menimbulkan rasa khawatir dan ketakutan tersendiri bagi bangsa Eropa. Hingga puncaknya adalah pada September 1538 ketika rencana sekutu gabungan Spanyol, Prancis dan Italia merebut Aljazair dan melancarkan serangan besar terdengar oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kral şartını toplayıp Andrea Boya'nın emrine verdiğini Laksamana Khairuddin Barbarossa pun mendapatkan perintah untuk mengirim pasukan menghadang kekuatan sekutu Eropa. Tepatnya di Teluk Actium Preveza, kedua musuh sengit ini pun berhadapan di samudera luas. Tercatat sekutu gabungan Eropa mengarahkan 600 kapal perang, 40 diantaranya merupakan kapal besar galeong yang canggih. Secara keseluruhan, pasukan musuh membawa serta 60.000 pasukan perang. Pasukan ini dipimpin oleh Laksamana tangguh Andrea Doria. Ia dikenal dengan laksamana yang kuat dan tidak terkalahkan di lautan. Sedangkan pihak Angkatan Laut Khairuddin Barbarossa hanyalah sepertiganya, yakni 120 kapal perang dengan jumlah pasukan 22.000 pasukan. Melihat jumlah pasukan yang begitu jauh dari seimbang, Khairuddin Barbarossa berembuk mengatur strategi jitu dengan para ajudan-ajudan kepercayaannya. Angin yang begitu besar saat itu justru berpihak pada musuh dan meniup layar mereka lebih kencang menuju dengan cepat ke arah pasukan Khairuddin Barbarossa. Dengan keadaan yang menegangkan, Khairuddin Barbarossa yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kuasa mengubah keadaan dan menolong umat yang berserah diri. Dengan kekuatan ayat-ayat Al-Quran dan doa yang khusyuk, angin yang tadinya bertiup kencang pun berhenti dengan tiba-tiba. Tentu saja ini menjadi kesempatan bagi pasukan Barbarossa untuk melancarkan serangan meriam ke kapal-kapal musuh. Dentuman meriam, beriaknya ombak lautan dan seruan takbir mewarnai pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Preveza ini.
Melihat kondisi yang tidak menguntungkan, Andrea Doria pun menyerah dan mundur. Ini merupakan kekalahan besar bagi Andrea Doria dan reputasinya yang tinggi. Subhanallah, pertolongan Allah. Khairuddin Barbarossa yang memimpin dalam jihad itu, hanya dalam waktu disebutkan hanya sekitar 5 jam saja, pasukan besar Eropa dikalahkan. Padahal pasukan Eropa saat itu dipimpin oleh pemimpin yang legendaris di laut mereka. Ini pemimpin luar biasa, Andrea Doria. Ini pemimpin besar mereka dan ternyata dikalahkan oleh mujahid hebat laut Khairuddin Barbarossa. Kekalahan ini membuat seluruh Laut Tengah ada di kekuasaan muslimin di bawah kepemimpinan Turki Utsmani. Tahun 1538, saat itulah Khairuddin Barbarossa bisa membalik keadaan. Negara-negara Eropa sejak itu harus membayar jizyah. Luar biasa. Sebenarnya kekuasaan Eropa tidak lama saat itu. Sudah harus membayar jizyah, membayar upeti pada muslimin. Karena laut dikuasai. Membayar upeti kalau mereka mau lewat Laut Tengah itu. Siapapun itu, Italia, Belanda, Prancis, Denmark, dan negara-negara Eropa, ketika mereka harus melalui Laut Tengah itu, maka mereka harus bayar kepada muslimin. Luar biasa. Dan Khairuddin Barbarossa kemudian nanti dia dengan semua kebesarannya itu, maka dia menjadi salah satu pahlawan besar di dalam sejarah Islam yang sangat dikenang di zaman Kesultanan Turki Utsmani. Khairuddin Barbarossa rahimahullah ta'ala juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Karena ternyata ketika dia memimpin Aljazair juga sangat dikenal dengan sangat baik oleh masyarakatnya. Setelah pertempuran Preveza tahun 1538, beberapa pertempuran masih terjadi antara Eropa dan kekhalifahan Turki Utsmani. Namun pertempuran lebih sering dimenangkan oleh pasukan Muslim. Pada tahun 1543, 3 tahun sebelum Khairuddin Barbarossa tutup usia, ia masih ditugaskan merebut kota Nice, Prancis, kemudian menetap di kota Toulon sepanjang musim dingin. Tuntas melaksanakan berbagai tugas mulia, ia pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kapu dan Pasa. Maka setelah mengalami sakit di usianya yang ke-68 tahun, Khairuddin Barbarossa wafat. Jasad sang Laksamana dimakamkan di makam Turbe, distrik Besiktas, Istanbul. Makamnya telah dibangun dan dipersiapkan pada tahun 1541 oleh arsitek istana Mimar Sinan Pasha. Inilah sejarah nyata dari Laksamana Agung Khairuddin Barbarossa yang hebat. Pahlawan dan pelaut yang lebih layak menjadi teladan bagi anak-anak muslim saat ini. Daripada kartun dan sosok superhero hayalan yang jauh dari ketakwaan kepada Islam.